Assalamualaikum, halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Nadia, dan ketiga rekan saya yang lain ada Putri, Nada, dan juga Rehan. Di video ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang variabel dummy. Selamat menonton. Pendahuluan, variabel dummy adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantifikasi variabel yang bersifat kualitatif atau misalnya pendapatan, output, biaya, harga, berat, dan suhu. Variabel dummy juga merupakan variabel yang bersifat kategorikal yang diduga mempunyai pengaruh terhadap variabel yang bersifat kontinu. Variabel dummy juga sering disebut sebagai variabel data, kualitatif, kategoris, atau indikator. Variabel dummy biasa diberi nilai 1 atau 0 serta D sebagai simbol variabel dummy. Dummy, dengan kata lain, variabel yang digunakan untuk membuat kategori yang bersifat kualitatif atau data kualitatif tidak memiliki satuan ukur. Agar data kualitatif dapat digunakan dalam analisa regresi, maka harus terlebih dahulu ditransformasikan atau diubah ke dalam bentuk kuantitatif. Berikut beberapa model variabel dummy. Yang pertama itu model dummy intercept, di mana rumusnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah C D1. Yang kedua yaitu model dummy slope, di mana rumusnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dalam kurung D1X tutup kurung. Yang terakhir yaitu kombinasi, di mana rumusnya Y sama dengan A ditambah BX ditambah C dalam kurung D1X tutup kurung. Nah, buat gambar kurvanya teman-teman bisa lihat di layar ya. Jenis-jenis variabel dummy. 1. Regresi atas satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang diberikan, misalkan kita ingin meregresi variabel kualitatif jenis kelamin terhadap pengeluaran dengan kuantifikasi laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 1. Model regresi yang dibentuk Y sama dengan B1 ditambah B2D. Keterangan Y yaitu penghasilan, D yaitu variabel dummy jenis kelamin. 2. Regresi atas satu variabel data kuantitatif dan satu variabel kualitatif atau dua kategori. Dari data yang sudah diberikan, misalkan dibentuk model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1DS ditambah B2PD ditambah EI. Keterangan DS yaitu dummy jenis kelamin, PD yaitu pendidikan. Ketiga, regresi atas satu variabel kualitatif dan satu variabel kuantitatif atau lebih dari dua kategori. Dari data yang diberikan, misalnya kita bentuk suatu model regresi sebagai berikut. Y sama dengan B0 ditambah B1DK1 ditambah B2DK2 ditambah B3PD ditambah EI. Keterangan DK1 yaitu dummy jenis pekerjaan, 1 yaitu setengah terampil, 0 yaitu lainnya, DK2 yaitu dummy jenis pekerjaan, 1 yaitu terampil, 0 yaitu lainnya, PD yaitu pendidikan. Setelah penjelasan dan jenis-jenis dari variabel dummy, kita memasuki contoh dari variabel dummy. Contohnya seperti yang pernah disebutkan sebelumnya, bahwa D bisa disimbolkan sebagai variabel dummy itu sendiri. Contoh persamaan regresi rata-rata pengeluaran makanan laki-laki. E sama dengan buka kurung YI, garis mutlak DI sama dengan 0, tutup kurung sama dengan BI, ditambah DI, buka kurung 0, tutup kurung, sama dengan BI. Karena variabel dummy umumnya bernilai 1 atau 0, maka variabel tersebut bersifat non-stokastik yang artinya nilai-nilai mereka tetap. Berikut contoh persamaan regresi rata-rata pengeluaran makanan perempuan. E sama dengan buka kurung YI, garis mutlak DI, sama dengan 1, tutup kurung, sama dengan B1 ditambah B2, buka kurung 1, tutup kurung, sama dengan B1 ditambah B2. Dari regresi tersebut, kita melihat istilah intercept B1 memberikan rata-rata atau rata-rata pengeluaran makanan laki-laki, yaitu kategori yang variabel dummy-nya bernilai 0, dan koefisien kemiringan B2 menunjukkan seberapa besar perbedaan rata-rata pengeluaran makanan perempuan dengan pengeluaran makanan laki-laki. B1 ditambah B2 memberikan rata-rata pengeluaran makanan untuk perempuan. Karena variabel dummy mengambil nilai 0 dan 1, maka tidak bisa menyebut B2 sebagai koefisien kemiringan karena tidak ada garis regresi ataupun kontinu yang terlibat. Berikut ini
Tabel yang menunjukkan pengeluaran makanan terkait dengan pendapatan setelah pajak, jenis kelamin, dan juga usia. Teman-teman bisa fokus pada 3 kolom pertama tabel ini yang berkaitan dengan pengeluaran makanan. Variabel dummy yang bernilai 1 menunjukkan perempuan dan bernilai 0 menunjukkan laki-laki serta pendapatan setelah pajak. Dan tabel yang selanjutnya itu tabel kedua yang menunjukkan pengeluaran makanan terkait dengan pendapatan setelah pajak dan juga jenis kelamin. Dengan meregresi tabel sebelumnya, pengeluaran makanan pada variabel dummy jenis kelamin diperoleh hasil sebagai berikut, di mana Y sama dengan 3.176,833 dikurang 503.1667 DI, di mana SE atau standard errornya sama dengan 233,0446 dan 324,5749. Dan T-nya didapatkan 13,6318 dan negatif 1,5267 serta R pangkat 2 atau disebut dengan R square sama dengan 0,1890. Keterangannya di mana Y sama dengan pengeluaran makanan dalam dolar dan D disimbolkan 1 jika perempuan dan disimbolkan 0 jika laki-laki. Dari persamaan regresi tersebut didapatkan interpretasi yang pertama yaitu rata-rata pengeluaran laki-laki adalah $3.177 dan perempuan adalah $2.674. Yang kedua yaitu pengeluaran perempuan lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan laki-laki yaitu sebesar $503.1667. Dan T hitungnya tidak memiliki nilai yang signifikan yaitu sebesar negatif 1,526 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara perempuan dan laki-laki. Persamaan lain jika laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 0, maka Y topi sama dengan 2637,667 ditambah 503,1667 DI. SE sama dengan 233,0446 atau 329,5749. T sama dengan 11,4227 atau 15267. R kuadrat sama dengan 0,1890. Keterangan DI sama dengan 1 untuk laki-laki dan 0 untuk perempuan. Dalam penetapan variabel dummy, rata-rata pengeluaran konsumsi makanan kedua jenis kelamin tetap sama, sebagai mestinya. Membandingkan persamaan sebelumnya dan persamaan di atas, dapat dilihat nilainya tetap sama dan nilai absolut dari koefisien dummy serta kesalahan standarnya tetap sama. Satu-satunya perubahan adalah pada nilai numerik, uku, intercept, dan suku T nilai. Kesimpulan dari di atas adalah variabel dummy adalah alat analisis yang penting dalam ekonomi untuk menggambarkan atribut kualitatif dan memahami pengaruhnya terhadap variabel dependen. Dengan pemahaman yang baik tentang variabel dummy, kita dapat melakukan analisis yang lebih akurat dan informatif. Sekian dari pemaparan kami. Terima kasih yang sudah menonton.